Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob, gimana perasaannya kemarin? Menang. Ya, Inter terus melanjutkan tren positif di Liga Champion dengan menang 2-1 terhadap Salzburg, sahabat Bob. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Semalam juga ada pertandingan Liga Champion. Feyenoord melawan Lazio dan Lazio dikalahkan 3-1. Dan 2 gol dicetak oleh Jimenez yang lagi diincar Inter ya. Ini memang pemain bagus dan layak memang bisa menjadi tujuan Inter di musim depan, sahabat Bob. Dan malam kemarin juga Napoli juga menang, Inter menang, dan tadi pagi juga ini menarik, ini selalu mengecap dirinya adalah Raja Liga Champion ya. Raja Liga Champion, tapi sudah 3 pertandingan babak penyisihan tidak bisa mencetak gol ya. Lawan Dortmund 0-0, lawan Newcastle 0-0, dan tadi pagi melawan PSG dihajar 3-0. Artinya Milan yang selama ini membanggakan diri ya bahwa dia yang terbaik, tetapi di lapangan tidak terbukti. Bahkan sekarang di babak penyisihan di grup dia adalah juru kunci ya. Jadi ini yang dibilang selalu oleh Inzaghi bahwa tetap membumi gitu loh. Contoh kayak Inter sekarang di Liga Champion, 1 pertandingan lagi Inter akan bisa melaju ke babak sistem gugur ya. Nah, terus di Liga Italia, Inter juga lagi memimpin klasemen. Tapi itulah gunanya bagaimana tetap jangan sombong ya. Nah, makanya kita harus belajar banyak dengan Inzaghi, dengan Inter, bagaimana kekeluargaannya mereka, dan mereka membuktikan di lapangan dan juga di luar lapangan, sahabat Bob. Jadi ya kita happy banget ya dengan kemenangan Inter kemarin. Terus juga Inter juga bisa merotasi pemain-pemainnya karena di malam minggu ya jam 00 kita juga akan ketemu dengan Roma, kita juga akan ketemu dengan mantan kita si Lukaku. Jadi Inter sekarang hanya fokus mempersiapkan 1 pertandingan dan 1 pertandingan berikutnya, sahabat Bob. Jadi happy ya, pasti happy ya sahabat Bob. Walaupun gua kemarin tidak bikin video, tapi menurut gua terlalu memang membanggakan gitu loh Inter kita gitu ya. Nah, sahabat Bob, sedikit kita berbicara tentang Inzaghi ya. Pelatih Inter Milan dipuji atas pendekatan dia taktisnya dalam kemenangan Liga Champion. Ya, bahkan kalau gua baca kemarin di media sosial, juga di grup WhatsApp ya, bahwa Inter bikin jantungan kita gitu loh. Ya, kita tahu Salzburg ini adalah pemain-pemain muda, mereka juga punya energi yang lebih dan kita melihat bagaimana intensitas dia. Tapi kalau gue melihat ini adalah salah satu bagian dari strateginya Inzaghi untuk menghadapi Salzburg. Inter tidak mungkin akan memporsir energinya mereka karena mereka setiap 3 hari bermain, Jadi artinya dengan rotasi kemarin Carlos Augusto, Pratesi bisa menjadi starter itu bagus banget gitu loh. Bahkan Steven de Vrij juga sangat dipuji bagaimana penampilan dia gitu loh. Bukan Acerbi yang ditaruh di sana, hanya Bastoni, bahkan istilahnya pemain-pemain yang tidak selalu menjadi starter kemarin menampilkan penampilan yang luar biasa. Jadi menurut gua dan Alexis Sanchez juga sangat sangat membanggakan ya. Akhirnya kan gue juga pernah bilang Sanchez hanya masalah waktu ya. Masalah waktu, kalau kebugaran dia sudah hampir 100% dia akan membuktikan, dan terbukti ya. Dia mencetak gol di menit ke-19, terus juga memang di babak kedua disamain skor oleh pemain-pemain Salzburg, tetapi dengan dilanggarnya Pratesi di kotak penalti, Hakan akhirnya mencetak gol kedua dan memenangkan Inter menjadi 2-1 ya sahabat Bob. Jadi jadi benar-benar si Inzaghi benar-benar pintar. Kalau menurut gua dia semakin mengerti ya, karena ini musim ketiga dia di Inter. Jadi dia udah makin paham dengan pemain-pemainnya. Bagaimana dia memainkan pemain inti, pemain cadangan. Ini kita bisa melihat. Jadi ya terus satu kalau gua lihat
ya, dengan adanya Pratesi membuat energi baru di Inter, gairah baru, dan memang nih anak sangat ofensif ya, dan memang pemain-pemain Inter di kemarin melawan Salzburg itu benar-benar energinya luar biasa dan tidak memberikan ruang gitu loh, benar-benar intens. Nah, ini yang gue senang melihat pemain-pemain Inter. Jadi selamat buat Inzaghi dan Inter yang bisa memenangkan Liga Champion kemarin, sahabat Bob. Terus juga sedikit ini Mourinho, biasalah ya. Lukaku ke Roma adalah sebuah drama, namun Hakan ke Inter adalah rekrutan cemerlang ya. Ini biasa, seperti biasalah. Ini kan Sayward dia ya. Biasa kalau mau ketemu lawan dia, dan ini menurut gua sih Mourinho tidak berubah di situ gitu loh. Walaupun dia salah satu ya mantan pelatih Inter yang membawa treble winners, tetapi itu udah masa lalu. Kita tetap menghargai itu. Tetapi sekarang kita bertemu sebagai lawan ya. Dia membawa tim Romanya dia gitu loh. Nah, Jose Mourinho kecam standar ganda Lukaku ke Hakan ya. Apakah Lukaku menjadi starter di San Siro? Ya, Mourinho membenarkan. Lukaku akan bermain, ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit dan penting ya. Kita sebagai fans Inter berharap Inter benar-benar bisa mengalahkan Roma, melanjutkan tren positif kita. Jadi ini juga bukan hanya, kita tidak membuat balas dendam apapun buat Lukaku ya. Tapi Inter hanya membuktikan dan fokus dengan dirinya sendiri gitu loh. Lukaku penting bagi kami. Dan tanpa Dybala dan Pellegrini dia menjadi lebih penting. Nah, kalau ini tadi gua baca Dybala kayaknya udah sembuh dan kemungkinan dia juga akan bermain. Tetapi ya nggak penting siapapun yang diturunkan oleh Roma. Inter hanya fokus ke diri sendiri. Ya itu ya itulah sebuah tim. Saya tidak berpikir Lukaku begitu penting di Milan. Gelar yang dia menangkan bersama tim diraih lebih dari 200 pemain dalam sejarah Inter. Mourinho berpendapat transfer Lukaku ke Inter dari Inter ke Roma dianggap sebuah drama, sementara kepindahan Hakan ke Milan di Inter dipandang sebagai penandatanganan yang brilian. Cannavaro dan Vieri melakukan langkah serupa tetapi tidak ada masalah, lanjut Mourinho. Terus juga dia bilang bahwa dengan skuad Inter harusnya Inter bisa selisih 20 poin dibanding tim-tim di bawah, itu kata dia gitu ya. Moga aja ya, tapi itulah Mourinho. Bagaimanapun kita tetap menghargai dia, tetapi sekarang dia bukan pelatih Inter, dia adalah ibaratnya musuh Inter, sahabat Bob. Jadi kita berharap nanti juga bagaimanapun Inter harus bisa mengalahkan Roma. Ya Inter benar-benar harus memberikan semuanya gitu loh. Bagaimanapun ya Roma tetap Roma gitu loh. Jadi ya Inter tetap fokus gitu loh. Nah, Inter Milan amankan 3 poin penting melawan Salzburg, berpotensi 1 kemenangan lagi. Nah, ini sahabat Bob. Jadi kalau Inter nanti di kandang ini 2 minggu lagi di kandang Salzburg, Inter bisa mengamankan 3 poin, Inter mengumpulkan 10 poin. Artinya Inter udah aman dan tidak terkejar ya, minimal di peringkat 2 di satu grup Inter udah bisa melaju ke babak berikutnya. Jadi selamat buat Inter, dan kemarin kita juga tahu bagaimana full stadion Inter Giuseppe Meazza untuk mendukung tim favoritnya mereka. Terus juga selamat buat Hakan yang kemarin man of the match, yang tidak ada habisnya energinya, dan gua melihat ini Hakan yang luar biasa, dan kita tidak melihat Hakan ini ada di Milan ya. Di Milan dia tidak seperti ini, tapi di Inter dia jauh lebih baik. Dan kita juga sudah lupa bahwa kita dulu pernah kita pernah punya Brozovic, tetapi dengan penampilan Hakan ini luar biasa. Dia ada di mana-mana, dan dia bagaimana dia merebut bola, bagaimana dia menutup ruang, ini luar biasa. Dan belum lagi umpan-umpannya dia. Jadi salut gua dengan Hakan. Nah, ini reaksi Hakan ya. Mengenai apakah tim ini sudah dekat dengan sistem gugur? Ya, selangkah lebih dekat. Kami akan punya waktu mempersiapkan pertandingan kedua. Sekarang kami memiliki pertandingan penting melawan Roma. Kami berada di posisi teratas di Serie A. Kami ingin bertahan di sana, dan kami harus terus bekerja dan berbuat lebih baik. Kemudian lihat bagaimana selanjutnya di Salzburg. Terus dia bilang, bagaimana tentang Lukaku? No comment. Kami hanya fokus kepada pertandingan dan kami tidak memikirkan hal-hal seperti itu, dia bilang ya. Jadi Hakan, selamat juga buat Hakan. Nah, terus juga ini kan mengenai masalah Arab ya. Arab ini kan sudah mendominasi, dan bahkan mereka itu berinvestasi untuk sepak bola itu gila ya, miliaran dolar gitu. Jadi nah makanya Inter Milan bisa mendapat keuntungan dari meningkatnya minat sepak bola Arab Saudi. Inter Milan juga banyak dicari di negara-negara Teluk, khususnya di Arab Saudi.
Bukan rahasia lagi jika pimpinan Saudi ingin membeli Inter pada 2021. Kesepakatan tidak terwujud ketika mahal harga yang diminta pemilik Suning ya. Ketika Inter Milan terus berjuang secara finansial dengan utang lebih dari 400 juta euro yang jatuh tempo 2024. Ada tekanan untuk menjual tim tersebut. Tapi kita tahu bagaimanapun Inter ya kalau memang mau dijual itu kurang lebih sekitar 1,3 sampai 1,5. Tapi lebih banyak klub Italia bisa dikuasai oleh Saudi yang kaya uangnya seperti PIF dan Aramco di masa depan. Tapi kita akan lihatlah sahabat Bob, bagaimanapun ya dengan Arab Saudi bisa berinvestasi di mana-mana, ini juga bisa menjadi keuntungan bukan hanya buat Inter tetapi juga sepak bola Italia sahabat Bob. Jadi ini sedikit update tentang Arab bagaimana menguasai sepak bola sekarang ya sahabat Bob. Terus juga Carlos Augusto ya bangga dengan kemajuan bersama Inter dan Brazil ya. Secara pribadi ini adalah momen terbaik di karir saya. Pertama datang di Inter dan sekarang tim nasional. Saya harap bisa terus seperti ini dan terus membantu rekan tim saya. Pemain Brazil ini juga memberikan reaksi terhadap kemenangan melawan Salzburg. Ini adalah pertandingan sulit. Mereka bermain bagus dan memiliki tim yang bagus ya. Jadi Carlos Augusto kemarin juga bermain full dan bahkan Di Marco tidak bermain, dia benar-benar diistirahatkan walaupun Thuram masuk di babak kedua ya dan bahkan si Toro pun ditarik ya dimasukin Klaassen gitu loh. Jadi Inter punya waktu untuk mempersiapkan diri untuk melawan Roma sahabat Bob. Jadi gua salut dengan Carlos Augusto yang semakin hari semakin baik. Nah ini sedikit Gazzetta dello Sport membahas peristiwa bursa transfer musim panas yang menceritakan latar belakang si Lukaku. Setelah menghilang dan mengatakan tidak kepada Inter, berubah pikiran dan mencari kontak dengan klub lagi. Ya ini, jadi setelah dia dihubungi tidak bisa dan dia mencoba menghubungi para pemain Inter. Sejak pertengahan Juni dan seterusnya, ruang ganti jelas-jelas mengabaikan. Kita baca di Gazzetta. Dan ketika sang penyerang Lukaku mengungkapkan keinginannya untuk menelusuri kembali langkah di Fiorentina, para pemain tidak memberikan sedikit pun keterbukaan kepada manajemen. Memang benar, para pemimpin itu baru kelompok ini dari Lautaro hingga Barella, Bastoni dan Di Marco telah menetapkan bahwa perpecahan tidak dapat disembuhkan dengan cara apapun ya. Lukaku memohon-mohon untuk balik tetapi mereka tidak mau, akhirnya juga manajemen juga tidak mau karena itu akan merusak ruang ganti dan ternyata benar. Akhirnya Inter punya Lautaro dengan Thuram dan luar biasa. Ini jadi kita tidak perlu Lukaku lagi sahabat Bob. Walaupun dia gacor juga di Roma, tapi kita tidak peduli itu sahabat Bob. Nah, terus juga keuntungan Inter kemarin dengan kemenangan lawan Salzburg ya. Lonjakan pendapatan dari Liga Champions 48 juta setelah kemenangan melawan Salzburg. Ini luar biasa ya. Ini tambahan lagi buat Inter dana gitu loh. Nah, terus gini, hasil dari hadiah UEFA sebenarnya telah mencapai 6,6 juta euro yang memungkinkan Nerazzurri mengamankan setidaknya 48,37 juta euro dari Liga Champions edisi kali ini. Angka tersebut jelas akan meningkat seiring dengan berlanjutnya kompetisi. Berikut pendapatan Inter di Liga Champions sejauh ini. Bonus partisipasi 15,6 juta euro, peringkat sejarah 20,5. Terus juga kelompok besar 3 kelompok pasar ya itu 3,4 juta, bonus hasil 6,5 juta, kelompok pasar 2,3, jadi total 48,37 juta. Juga luar biasa. Semoga Inter terus melaju dan bisa memenangkan Liga Champions, bahkan hadiahnya di atas 100 juta Inter bisa meraup dan ini juga bisa membantu keuangan Inter sahabat Bob ya. Luar biasa. Semoga benar-benar Inter terus melaju. Nah ini Steven De Vrij, kami menderita hingga gol tercipta, tetapi kami dalam kondisi bagus ya. Steven De Vrij begitu lebih baik ya penampilannya, mantan back terbaik di Serie A. Dan kalau dia menjadi starter, kita sama-sama tahu Inter selalu menang. Semoga nanti di Roma dia juga bisa menjadi starter, tapi kemungkinan juga Acerbi juga berpotensi karena dia diistirahatkan kemarin ya. Semoga sahabat Bob Inter terus melaju. Ini sedikit yang dibilang oleh Osimhen tentang Lautaro Martinez. Sulit menemukan kata-kata untuk menggambarkan kepemimpinan yang disampaikan oleh Lautaro Martinez. Dia sangat kuat dan memiliki di Serie A. Sorry sahabat Bob. Ya, sorry.
Orang-orang dia tidak tahu betapa sulitnya bermain di Serie A. Secara fisik ini adalah salah satu liga yang paling menuntut. MLS atau Arab Saudi, semua hal dianggap sama. Saya memilih MLS. Ya, dia memuji Lautaro, memang Lautaro luar biasa. Dan selamat buat Lautaro nih di belakang foto dia. Ya, foto dia. Penampilan dia di Inter sudah 250 kali, sahabat Bob. Selamat dan sudah mencetak 114 gol di Inter dan juga memberikan 38 assist. Ini luar biasa. Ya layak ya kalau dia harganya sampai 180 juta euro. Jadi ini memang kontribusinya sangat luar biasa. Dan sayang golnya dianulir karena praktisi offset kemarin. Kalau enggak itu dia makin menggila, sahabat Bob. Moga nanti di Inter Roma dia bisa mencetak gol. Dan gua berharap duet Tula ini benar-benar bisa memporak-porandakan timnya Mourinho, sahabat Bob. Dan juga ya buat Milan ya tetap membumi ya. Jangan sombong. Dan ternyata memang belajarlah bagaimana cara mencetak gol di Liga Champion dan bagaimana cara menang ya. Jadi sahabat Bob, kita tetap membumi karena kita selalu happy, Inter kita kuat.